19.05.51.0010. Nama saya Atik Safitri, NIM 19.05.51.0017. Saya Dwi Daryanti Redosa Putri, NIM 19.05.51.01.60. Perkenalkan, nama saya Sherly Arsta Dewi, NIM 19.05.51.0135. Hai, perkenalkan nama saya Yuni Lestari, NIM 19.05.51.0152. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis daftar pustaka dari 5 universitas. Berikut penjelasannya. Pengertian kalimat dan paragraf oleh daftar pustaka. Terus, daftar pustaka adalah suatu daftar yang mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul karya tulis, informasi penerbit, dan beberapa keterangan tambahan. Dalam daftar pustaka ada manfaat pencantuman daftar pustaka, yaitu yang pertama, memenuhi etika penulisan, karena tulisan merupakan media untuk mengomunikasikan gagasan kepada orang lain. Terus yang kedua, sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data. Selanjutnya sebagai pendukung ide seseorang penulis. Yang keempat, sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Terus yang terakhir, sebagai referensi silang. Manfaatnya referensi silang itu untuk memperkuat argumentasi dan teori. Tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Tujuannya itu ada 3, yaitu yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiarisme. Karena plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Terus yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Jadi ketika kita menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya kita sedang menghargai orang lain yang mempunyai ide tersebut. Dan selain itu juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut merupakan dari ide, argumen, dan atau analisa oleh orang lain. Terus yang ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dan mengenai sumber kutipan. Kadang-kadang kan pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam tulisan yang kita kutip. Dengan tersebut, pembaca dapat menelusuri informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkapnya pada daftar pustaka tersebut. Unsur-unsur daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka ada beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, 1. Nama penulis. Nama penulis harus ditulis pada awal daftar pustaka. Jika nama penulis terdiri lebih dari 2 kata, maka nama penulis dibalik dan diberi tanda koma. Cara penulisannya dengan menulis nama belakang terlebih dahulu, diberi tanda koma, barulah ditulis nama depan penulisnya. Biasanya sumber tulisan dibuat oleh 2 penulis bahkan lebih. Nama penulis pertama harus dibalik. Di antara kedua penulis diberi kata dan. Untuk penulis kedua dan ketiga sesuai dengan nama aslinya. Jika tidak ingin repot, boleh tulis 2 nama penulis dan ditambah dengan kata-kata dan kawan-kawan. Di beberapa sumber penulisan juga seringkali terdapat nama penulis yang disertai dengan gelar. Bisa berupa gelar pendidikan, gelar keagamaan, hingga gelar bangsawan. Yang kedua, tahun terbit. Tahun terbit juga perlu dicantumkan. Setelah nama pengarang barulah ditulis tahun terbit. Tahun terbit ditulis dengan angka bukan huruf. Perhatikan dengan detail yang mana tahun terbit atau tahun cetakan. Jika tidak ada tahun terbit, maka ditulis tanpa tahun dan diakhiri tanda titik. Yang ketiga, judul buku. Judul buku yang dikutip harus ditulis secara lengkap. Penulisan judul buku umumnya dibuat dengan italik atau miring, tetapi ada juga ditulis secara bold atau tebal, dan underline atau garis bawah. Letak penulisan judul buku tepat setelah tahun terbit. Seperti tahun terbit, judul buku juga diakhiri tanda titik.
Perlu diperhatikan penulisan judul buku sesuai dengan judul asli. Penggunaan font kapital di setiap kata juga sesuai dengan yang asli. Jangan lupa judul dibuat dengan miring. Yang keempat, kota terbit. Kota terbit perlu dicantumkan pada daftar pustaka. Penulisan kata terbit tepatnya setelah judul buku dan sebelum nama penerbit. Nama kota terbit akan diakhiri dengan tanda titik 2. Yang kelima, nama penerbit. Nama penerbit akan ditulis setelah tanda titik 2 yang diikuti kota terbit. Penulisan nama penerbit berada di akhir kalimat daftar pustaka. Nama penerbit akan diakhiri tanda titik. Adapun beberapa syarat daftar pustaka. Yang pertama, bagi penulis yang menggunakan suatu marga atau keluarga. Yang kedua, gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam suatu daftar pustaka. Yang ketiga, judul buku harus dicetak miring atau digaris bawahi dengan setiap kata. Jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. Yang keempat, baris pertama diketik mulai pada ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ke-7. Yang kelima, jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah 1 spasi. Contoh dari daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka dari buku. Format penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku adalah nama pengarang, titik tahun terbit, titik judul buku, titik tempat terbit, titik 2 nama penerbit. A. Satu orang penulis. Jika sumber buku hanya memiliki satu orang nama penulis, maka nama penulis ditulis dengan terbalik seperti penjelasan sebelumnya. Format penulisannya sama. Contohnya, Mahindra, Rendra, titik 2010, titik politik dan ekonomi, titik Jakarta, titik 2 intermedia. B. 2 atau 3 penulis. Biasanya sumber buku memiliki 2 atau lebih dari 2 pengarang. Untuk membuat daftar pustaka bisa menyantumkan semua pengarang ataupun tidak. Contohnya, Ramadan, Sela, dan Agus Wijaya, titik 2007, titik metode pembelajaran dan trik penyelesaian soal matematika untuk pemula, titik Jakarta, titik 2 intermedia. C. Tanpa penulis. Beberapa buku juga ada yang tidak ada nama penulisnya. Bagaimana cara menuliskan nama penulis di daftar pustaka? Jika tidak ada penulisnya yang tercantum dalam sumber, maka ditulis dengan nama lembaga penerbit atau dengan anonim. Contohnya, Depdiknas, titik 2010, titik panduan pengarang pendidikan tingkat sekolah menengah pertama, titik Jakarta, titik 2 Depdiknas. D. Buku teks terjemahan. Sumber daftar pustaka tak jarang bukan hanya dari buku lokal saja. Ada pula beberapa buku yang diterbitkan di luar negeri. Tak jarang juga terdapat buku luar negeri yang telah diterjemahkan dalam bahasa. Contohnya, Ningsih, Ayudhya, dalam kurung penterjemah, tutup kurung, titik, 2010, titik, dasar-dasar akuntansi keuangan menengah edisi 2, titik Surabaya, titik 2 Balai Pustaka. E. Nama penulis sama, judul buku yang berbeda. Beberapa buku yang jenisnya sama memiliki beberapa judul yang berbeda tetapi ditulis oleh pengarang yang sama. Jika penulisannya sama, cukup diberi garis bawah sebanyak 10 ketukan. Berikut
adalah contohnya. Maharani Komariska titik 2008 titik dasar-dasar akuntansi menengah keuangan edisi 1 titik Semarang titik 2 media akuntansi. Dan yang kedua, contoh daftar pustaka dari jurnal. Daftar pustaka yang sumbernya dari jurnal sama dengan daftar pustaka umumnya. Hanya terdapat tambahan nama jurnal, volume, dan halaman jurnal. Daftar pustakanya juga tidak memuat kota terbit dan nama penerbit. Nama penulis jurnal di sini juga tidak dibalik seperti daftar pustaka pada umumnya. Berikut bentuk contoh daftar pustaka dari jurnal. Dan yang ketiga, contoh daftar pustaka dari makalah. Penulisan daftar pustaka yang sumbernya dari makalah biasanya mencantumkan seminar yang tercatat dalam makalah. Tak jarang beberapa makalah tidak didasari dengan seminar. Tata cara penulisannya juga tak jauh berbeda dengan daftar pustaka pada umumnya. Nama penulis tidak ditulis dengan terbalik. Selain itu juga tidak ada nama penerbit dan kota terbit. Berikut contoh bentuk daftar pustaka yang berasal dari makalah. Dan yang keempat, contoh daftar pustaka dari internet. Daftar pustaka yang berasal dari internet memerlukan beberapa unsur yang perlu dicantumkan. Di sini tidak ada dicantumkan kota terbit dan nama penerbit seperti daftar pustaka pada umumnya. Penulisan daftar pustaka yang sumbernya dari web akan ditambah dengan alamat web itu sendiri. Selain itu juga perlu dicantumkan tanggal akses web tersebut. Berikut bentuk daftar pustaka dari internet. Contoh daftar pustaka dari skripsi, tesis, atau disertasi. Perbedaan yang terdapat pada penulisan daftar pustaka di sini adalah nama universitas menjadi pengganti nama penerbit. Setelah judul, juga akan dicantumkan karya tulis apa yang digunakan, apakah skripsi, tesis, atau disertasi. Jenis karya tulis dicetak miring. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika karya tersebut tidak diterbitkan, maka cantumkan juga kata tidak diterbitkan di akhir kalimat daftar pustaka. Tetapi, jika telah diterbitkan, maka tidak perlu lagi mencantumkan pernyataan bahwa karya tersebut telah diterbitkan. Contoh daftar pustaka dari koran. Nama penulis, tahun terbit, judul artikel, kota terbit, dan nama penerbit juga perlu dicantumkan. Di sini, judul tidak ditulis miring, tetapi ditulis dengan tetap tegak lurus dan diberi tanda kutip pembuka dan penutup. Kemudian, dilanjutkan dengan mencantumkan penulisan sumber yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama koran di sini harus dicetak miring. Tambahkan juga halaman yang memuat artikel. Beri tanda kurung pada halaman yang memuat artikel tersebut. Contoh daftar pustaka dari kamus. Jika menggunakan kamus sebagai sumber penulisan daftar pustaka, nama kamus harus dinyatakan. Halaman kamus yang mengutip referensi juga perlu dicantumkan. Contoh daftar pustaka dari majalah. Di sini perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, kota, dan nama penerbit.
Penulisan judul tidak perlu dimiringkan atau italik. Lebih baik ditambahkan juga halaman di mana artikel tersebut dimuat agar lebih komplit. Tambahkan tanggal dimuat artikel. Sembilan. Contoh daftar pustaka dari wawancara. Tuliskan terlebih dahulu nama pembicara. Nama pembicara harus diletakkan di awal kalimat daftar pustaka. Cantumkan juga nama acara atau momen di mana wawancara berlangsung. Jangan lupa cantumkan kembali tahun wawancara dilakukan. Tempat wawancara juga perlu dicantumkan agar informasi yang didapat lebih lengkap dan informatif. Wawancara sering disiarkan dan dipublikasikan oleh media tertentu dan ada pula yang tidak. Perlu diperhatikan jika wawancara disiarkan oleh suatu media, maka harus mencantumkan juga nama media yang menyiarkan. Nah, ini contoh daftar pustaka dari 5 universitasnya. Yang pertama adalah kita harus tahu cara menulis daftar pustaka dan bagaimana harus tahu struktur daftar pustaka. Seperti Nathan jual tempe. Na artinya nama penulis, Tan artinya tahun terbit, Ju artinya judul buku, Tem artinya tempat terbit, Pe artinya penerbit. Yang pertama ini satu penulis. Jadi, jika membuat daftar pustaka, nama harus dibalik seperti ini. Jangan lupa tanda baca, kalau buat tulisan nama harus tanda baca koma. Lalu ada tahun terbit harus ada tanda titik. Setelah itu pemisah tahun terbit dan judul buku dikasih tanda baca titik. Setelah itu antara judul buku dan tempat terbit juga dikasih tanda titik. Nah, tanda baca yang berbeda berada setelah tempat terbit dan penerbit, yaitu titik 2 dan diakhiri dengan titik. Daftar pustaka dari Universitas Islam Malang. Yang pertama ini analisisnya daftar pustaka di atas sudah benar ya, karena terdapat 1. Nama penulis, 2. Tahun terbit, 3. Judul buku, 4. Tempat terbit, dan 5. Nama penerbit. Dan dalam satu kalimat terdapat 2 baris, sehingga baris kedua menjorok paragraf dan diakhiri kalimat diberi titik. Nah, yang kedua seperti yang pertama tadi, penulisan daftar pustaka di atas sudah benar, karena dalam satu kalimat terdapat 2 baris, sehingga baris kedua menjorok satu paragraf dan diakhiri kalimat diberi tanda titik. Dan yang ketiga, analisis daftar pustaka dari Universitas Negeri Malang, Semarang. Penulisan daftar pustaka di atas sudah benar karena dalam satu kalimat terdapat 2 baris, sehingga baris kedua menjorok satu paragraf dan diakhiri kalimat diberi tanda titik, dan juga ada yang terdapat 2 pengarang. Maka semua nama pengarang tetap ditulis, akan tetapi hanya nama pengarang pertama saja yang dibalik, yang kedua tetap. Dan yang keempat, analisis daftar pustaka dari UMS. Penulisan daftar pustaka di atas sudah benar karena dalam satu kalimat terdapat 2 baris, sehingga baris kedua menjorok satu paragraf dan diakhiri kalimat diberi tanda titik. Dan ada juga yang terdapat 2 pengarang atau lebih. Maka semua nama pengarang tetap ditulis, akan tetapi nama pengarang pertama saja yang dibalik. Nah, yang terakhir, analisis daftar pustaka dari Universitas Diponegoro Semarang. Semua benar karena tercantum nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, dan dalam satu kalimat terdapat 2 baris, sehingga baris kedua sedikit menjorok dan diakhiri kalimat diberi tanda titik.